dasar kelas 1F dan teman-teman 1F yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dina Nurmurti dengan NPM 2513053178 dengan rekan saya. Nama saya juga dari Deni dengan NPM 2513053178. Perkenalkan, nama saya Putri Aziza dengan NPM 25530538. Saya Dililit Fadila dengan NPM 2553053050. Saya Dila Nadia dengan NPM 2553053050. Jadi kami akan mempresentasikan diskusi kami yang berjudul persamaan dan tidak persamaan pada variabel. Tentu saja materi yang pertama adalah kalimat matematika. Yang pertama adalah kalimat matematika terbuka. Definisinya adalah kalimat matematika terbuka adalah kalimat yang belum bisa dipastikan benar atau salahnya. Jadi karena memiliki satu variabel atau lebih. Intinya kalau kalimat terbuka itu dia kalimat yang menggantung, jadi belum ada kejelasannya itu benar atau salah. Yang kedua adalah kalimat tertutup. Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah bisa ditentukan nilainya atau sudah bisa ditentukan benar atau salahnya tanpa syarat. Intinya perbedaan dari kalimat terbuka dan tertutup adalah kalau kalimat terbuka itu punya variabel, kalau kalimat tertutup tidak memiliki variabel. Contohnya Jawa Timur, pernyataan benar atau salah? Benar. Oke, siap. 3 ditambah 5 sama dengan 15. Salah.
Salah. Ini kan berarti sudah bisa ditentukan benar atau salahnya. Kalau sudah bisa ditentukan benar atau salahnya, dia masuknya ke kalimat tertutup. Karena tidak ada yang harus dicari, tidak ada variabel yang kosong gitu loh, harus dicari. Sudah jelas. Kalau yang ini, kota A adalah ibu kota Sumatera Selatan. Benar atau salah? Kita tidak tahu, belum bisa ditentukan. Y adalah bilangan genap. Kita nggak tahu. 8 dikurangi suatu bilangan akan menghasilkan 6. Nggak tahu. M tambah 7 sama dengan 10. Nggak tahu. Ini memang belum bisa ditentukan karena memang kalimat terbuka. Dia memiliki variabel suatu bilangan. M. Dia punya variabel yang masih kosong gitu. Jadi masih dipertanyakan kebenarannya. Intinya perbedaannya itu, kalau tertutup itu tidak memiliki variabel, kalau terbuka memiliki variabel yang masih kosong dan harus dicari. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hera. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian persamaan linear satu variabel. Nah, pengertiannya adalah, jadi persamaan linear satu variabel atau yang bisa disingkat dengan PLSV, ya, yaitu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu jenis variabel dengan berpangkat 1. Nah, bentuk umumnya kayak aljabar sama aja. Kayak ada variabel, ada koefisien, ada konstanta. Paham? Sini kita coba tentuin yang mana PLSV ya. Nah, yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, yang nomor 1 ini disebut persamaan linear satu variabel bukan? Ya. Karena ada sama dengan, betul. Terus yang kedua, dia disebut persamaan linear bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena nggak ada sama dengan. Cuman itu. Karena nggak ada tanda sama. Kalau yang nomor 3? Tidak. Salah. Karena kuadrat. Ya. Kalau persamaan linear satu variabel itu pangkatnya cuma 1. Kita coba penyelesaian ya. Nah, di sini kan yang sebelah sini kita bilang ruas sebelah kiri, terus yang sebelah sini kita bilang ruas sebelah kanan. Ya. Nah, cara ngitungnya itu, yang suku variabel kita taruh di sebelah kiri, yang konstanta atau yang real, yang nggak ada suku variabelnya kita taruh di sebelah kanan. Tapi kalau pindah ruas ke sebelah kanan, berarti itu dibalik. Kalau misalnya dia positif, dia dibalik ke negatif. Kalau negatif, dibalik ke positif. Berarti ini X sama dengan 11-nya kan tetap, terus kurang 3 plus 3. X sama dengan 11 tambah 3 14. Nah, jadi variabel dari X min 3 sama dengan 11 yaitu 14. Contoh yang kedua.
sama aja kayak tadi ya guys. Iya. Cuman dia bedanya ini ada koefisiennya. Jadi kita tulis dulu yang 3x sama dengan 6 karena plus 3. Ini kita jemain 6 tambah 3 sama dengan berapa? 9. X 3 kita pindah ruas ke sebelah kanan jadi dibagi 3 sama dengan 3. Ya maaf. X sama dengan 3. Paham? Paham. Oke, selanjutnya. Dia persamaan linier. Kalau sekarang pertidaksamaan linier adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Ketidaksamaan dengan tanda apa itu tanda apa? Bukan. Biasanya itu kayak buka kurung tutup kurung, tapi itu sebenarnya kurang dari, lebih dari, atau ini sebenarnya kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Intinya kalau pertidaksamaan itu kalimat terbuka, tadi kan udah dijelasin tuh sama Hani, kalau kalimat terbuka itu kalimat yang belum diketahui benar atau salahnya kalimat tersebut. Terus kita langsung aja ke contohnya. Itu bentuknya. Contohnya kelihatan nggak? 2y ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 5. Nah, kenapa di sini disebut dengan pertidaksamaan linier satu variabel? Karena di sini terdapat y yang termasuk yang disebut dengan apa namanya? Variabel. Terus ada tanda lebih dari atau sama dengan yang melambangkan di situ pertidaksamaan. Kalau tadi persamaan dilambangkan dengan sama dengan. Terus di sini tidak berpangkat. Kalau di sini dia 2y pangkat 2, berarti tidak disebut dengan pertidaksamaan linier satu variabel karena dia berpangkat 2. Terus penyelesaian TTLSI. Yang pertama yaitu usahakan semua variabel berada di sebelah kiri. Kita langsung masuk ke contohnya aja biar nggak bingung. Nah, di sini ada contoh 4x min 17 kurang dari atau sama dengan 7. Nah, yang pertama itu kelompokkan bagian yang bervariabel x yang ini ditaruh di sebelah kiri. Nah, terus angkanya dipindah ke sebelah kanan semua. Langkah pertama, nah di sini 4x-nya turun dulu. 4x-nya turun, terus tanda pertidaksamaannya kita pindah. Maka yang angka 7-nya kan turun, tetap turun ke sini, masih sama. Nah, yang 17 ini dia pindah ruas, makanya yang tadinya min 17 dipindah ke sini jadi plus 17. Terus 7 ditambah 17 hasilnya 24. X-nya di sini turun, 4-nya pindah ruas ke kanan, jadi dibagi 24 dibagi 4 hasilnya 6. Nah, ada satu contoh lagi penyelesaian
kurang dari atau sama dengan X yang memiliki anggota himpunan 2, 4, 6, dan 8. Nah, di sini pertanyaannya X kurang dari atau sama dengan 5. Jadi kita lihat dari anggota X, anggota himpunan X itu yang kurang dari 5 ada berapa aja? 2. Ada 2 dengan 4. Nah, kan di sini tandanya kurang dari atau sama dengan. Berarti kan tadi yang kurang dari 2 sama 4 atau yang sama dengan 5. Sedangkan di sini nggak ada angka 5, jadi nggak usah ditulisin. Nah, berarti udah hasil dari penyelesaian X kurang dari atau sama dengan 5 adalah 2 dan 4. Baik, selanjutnya mengenai sifat-sifat dalam persamaan satu linear dan ketidakpersamaan satu linear. Yang pertama yaitu penambahan dan pengurangan, di mana tanda pertidaksamaan itu tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Kita langsung masuk ke contoh aja biar langsung yang ini kita bahas yang ini dulu ya, yang persamaan satu linear dalam penjumlahan. Oke, tadi kan seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya bahwasanya kalau misalnya persamaan satu linear itu diciri khaskan dengan tanda sama dengan. Nah, contoh pada nomor yang pertama yaitu 3x. X min 3 sama dengan 7. Kita bisa lihat nih, kalau misalnya sama dengan, oh berarti ini satu linear. Nah, selanjutnya x min 3 soalnya kan min. Kalau misalnya soalnya min, berarti lawannya gimana caranya kita menghilangkan min 3 ini? Berarti lawannya plus 3. Jadi kalau misalnya kita lihat soalnya min, oh berarti ini penjumlahan nih, kita jumlahkan 3, ini bisa kita coret. Nah, selanjutnya yang 7 ini, karena yang di sini tadi kita tambah 3, di sini juga tambah 3. Jadi 7 tambah 3, 10. Bingung nggak? Bingung. Ulang lagi lah. ulang lagi. Jadi kan soalnya itu x min 3 sama dengan 7 ya. Soalnya x min 3 sama dengan 7. Oke, kita lihat ya. Kita turunin x-nya dulu. Terus kita lihat, kita mau menghilangkan min 3 ini. Min 3 ini kita mau hilangin. Nah, kalau dia min 3, berapa sih yang bisa menghilangkan min 3 ini? Plus 3. Makanya kita turunin min 3 plus 3. Ikutin sama dengan 7. Karena tadi di sebelah kiri kita sudah menambah 3, otomatis yang di sebelah kanan kita juga harus menambahkan 3. Kita tambahin 3. Ini udah ya, berarti ini coret-coret x 7 tambah 3 sama dengan 10 gitu. Jadi kalau misalnya kuncinya di sini min, berarti kita tambahin aja angka yang sama kayak 3, berarti plus 3. Nyambung? Nyambung. Nyambung. Ini. Ntar aku foto aja ya. Ini yang tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Iya. Nah, sekarang soalnya di pengurangan x plus 5 sama dengan 12. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini plus, berarti pasti lawannya min. Makanya soalnya pengurangan, berarti x plus 5 turun, berarti dia min 5. Di sini
12 min 5. Oke, X sama dengan 12 kurang 5 7. Nah kita dapat X ini ternyata 7. Sekarang kita perkalian. Nah, contoh ya. Oke. Ini contoh perkalian ya. Ya. Kelihatan nggak? Coba LCD-nya di sini. Perkalian. Kita ada soal 1/2 X sama dengan 5. Sama kayak tadi, kita turunin dulu 1/2-nya. Kita mau menghilangin 1/2 ini. Kita menghilangin 1/2 ini gimana caranya? Kalau misalnya kita masukin 2 nih ya, 2. Di sini coret-coret hilang kan? Jadi kita harus bisa mencari angka yang bisa menghilangkan koefisiennya di depan variabel. Koefisien. Nah, karena tadi yang di sini dikali 2, berarti yang 5-nya dikali 2. Berarti X sama dengan 10. Tuh. Ya. Apa? Pangkat 2 dari mana? Pangkat 2 gimana? Siapa? Tulisannya pakai 2. Fokusnya ke atas, bukan sapi. Yang mana, Pak? Oh iya. Oh, senjangan tulisan. Oke, ini ya. Oke. Lanjut kita ke pembagian. Aku ada soal di sini 3X sama dengan 15. Nah, apa? 3X sama dengan 15. Oke. Sekarang kita cari nih. Kan tadi mau ngilangin sih 3. Sama kayak ini, kita mau menghilangkan 2. Ya, jadi menghilangkan yang di depan dari variabel atau koefisien. Bagi 3. Nah, jadi ini 3X. Kita cari nih, berarti angka berapa yang bisa menghilangkan dari 3. per 3. 15 juga sama di per 3. Ini bisa coret-coret. X sama dengan 5. 15 5. Tuh. Ya. Nah, coba kita sekarang masuk ke percampurannya ya. Misal ada soal 2X plus 4 sama dengan 16. Ini kan udah campur nih kan, karena ada pasti pengurangan sama pembagiannya. Kita lihat dulu, kita asingin dulu ya 2X-nya. Jadi kita taruh 2X-nya yang paling depan. Kan yang kayak tadi ini kita mau menghilangkan 4-nya. Karena ini 2X milik X, nggak bisa kita Sama dengan ubah dulu ya. Sama dengan Masih ada 4 plus 4. Nah, tadi kalau misalnya mau menghilangkan berarti lawannya plus minus. Berarti sini plus 4 minus 4. Begitupun juga dengan 16. Berarti 16 dikurang sama 4. Oke, ini coret. Berarti sisa 2X sama dengan 16 kurang 4 12. Nah, dari ini gimana lagi nih? Coba. dibagi. Sama kayak ini kan pembagian. Ya. Nah, berarti 2X dibagi sama 2. Ini juga 12 dibagi sama 2. X sama dengan 6. Tuh. Jadi kita harus pertama itu kita harus menghilangkan dulu atau mencari persamaan dari plus 4 ini. Jangan lupa yang 16 ini harus dikurang juga. Kalau misalnya di sini ada dikurang atau ditambah, di sini juga harus. Ya, tentu diperhatiin. Aku ada contoh di mana X min 2 lebih besar dari 5. X min 2 lebih besar dari 5. Nah, sama kayak yang tadi, min 2
2-nya ini kita ngilangin dulu. Berarti lawan dari min 2 Minus 2. berarti diturunin X min 2 ditambah plus 2. Ini ikut ya, lebih besar dari 5, berarti 5-nya di Plus 2. oke, plus 2. Nah ini dicoret X lebih besar dari 5 tambah 2 jadi hasilnya X lebih besar dari. Ada yang belum paham sampai sini? Gak apa-apa, dibilang aja. Nanti kalau misalnya kita lebih, takutnya nanti malah. Oke. Paham? Oh, Cel? Ulang. Ulang lagi? Iya. Dari awal. Itu kan penjumlahan ke soal pengurangan. Tuh, gini. Kan ini penjumlahan X min 2 lebih besar dari 5. Yang kita lihat itu bukan dari min ininya sayang. Penjumlahan, kan ini soalnya penjumlahan X min 2 lebih besar dari 5. Kita lihat di sini min 2 betul banget kata Sania. Kenapa kok min? Karena min itu kan lawannya plus. Maka kan di sini otomatis nanti ditambah plus 2 kan? Karena ditambah plus 2 ini makanya soalnya disebut dengan penjumlahan. Kuncinya gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini min 2, oh berarti ini lawannya min itu plus, berarti soalnya penjumlahan. Kalau misalnya dia X plus 2 lebih besar dari 6, berarti dia plus, berarti lawannya plus min, berarti pengurangan gitu. Kuncinya kita lihat di sini. Berarti ini plus 1 ya. Kita tulis lagi kayak tadi X plus 1 lawan dari plus 1. Min 1. Ini tandanya Kurang dari sama dengan 10 min 1. Nah, terus coret X sama dengan X kurang dari atau sama dengan 9. Guys, Ayo. gimana? 4. Kurang dari 4, mohon maaf. 1/3 X kurang dari 4. Nah, sama kayak tadi. 4/2. Kok 4? Kita mau menghilangin 1/3-nya. Karena yang mau kita cari adalah X. Jadi angka berapa yang X? 3 kali 1/3 lebih kurang dari 4. 4-nya dikali apa? 3. Coret X kurang dari 4 kali 3. Lanjut. Oke, lanjut. Itu 5X kayak gini. Mungkin kalian kayak kok ini sih pembagian, sedangkan bukannya kayak gini ya pembagian. Enggak, tapi kebalikannya. Karena kalau kalian melihat di sini ada per ini, berarti ini namanya perkalian. Tapi kalau misalnya sebaliknya, kalian melihat udah ada hasil, nggak ada per, berarti ini kita mau bagi. Sabar dulu, Bil. Kita bahas dasarnya dulu. Dasar aja, kita tuh kuncinya dasarnya dulu. Kalau dari dasar nggak bisa, ambil yang pilihan ya. Sabar ya, Bil. 5X lebih besar atau sama dengan dari 20? 5 berarti 5. Gimana teman-teman? Ada yang bisa nyari pernya siapa? Dibagi 5. Ya, berarti 5X dibagi sama lebih besar atau sama dengan dari 20 dibagi 5. Coret X lebih besar atau sama dengan dari 4. Tuh. X lebih besar dari 8. Kita lihat ya, di sini ada min. Dengerin dulu saya. Siap. Ini berarti ini contoh soal pembagian ya. Pembagian. Sama kayak ini. Oh, Pembagian. Iya. Ini berarti kebalikannya pembagian. ya nih. Kebalikannya kuncinya apa itu? Kalau ulang lagi. Gini. Kalau misalnya kita Pembagian kurang N itu. kalau misalnya kita lihat soal dia per cak gini, nah cuci, nah kalau misalnya soal number kayak gini, berarti dia artinya perkalian. Tapi kalau misalnya
misalnya soalnya memang sudah Pembagian. udah dijelasin aja. Sama dari Pembagian. gitu. Lawannya. Tapi di situ ditulisnya pembagian. Ya emang ini pembagian kok. Nah, sekarang kita kan mau cari X-nya ya. Apa sih LCD-nya? Berarti kita turunin min 2X bagi berapa? 2. Salah. Kenapa? Min 2. Kalau misalnya dia min sama min hasilnya harus sama. Oke. Berarti di sini lebih besar dari 8 dibagi sama min Min 2. Oke. Maaf. Mau ngikutin ya? Maaf ya, maaf. Nah, tandanya ini yang kita harus perhatiin. Perhatiin banget ya, jangan sampai salah. Ya. Kalau misalnya dia min, di Berarti sini kan lebih besar. Berarti Kurang. lawan Lebih jadi kecil. diam dulu lah, Cel. Iya ya. Bentar ya. Min ya. Jadi kita tadi dibagi. Nah, Ini kalau misalnya dia lebih kecil. lebih besar, lawannya lebih kecil, nggak salah. Nah, jadi kalau misalnya ada soalnya min, tandanya ini kita balik. Kalau soalnya min Negatif. atau negatif, nah, tandanya dalam ini kamu kok menghilangkan minnya kan pindah ruas jadi Iya. ini jadi plus. iya, Iya. benar. Pindah ruas. Iya, benar. Soalnya ini dibeli 3 buah buku tulis yang sama dan dibayar 20.000 jika yang dapat dibayar 5.000. Berapa harga satu buku tulis? Yang ditanyakan berapa harga satu buku tulis? Kita masukin 20.000 kurang harga total buku. Harga total bukunya kembaliannya itu kan 5.000. Terus kita pindah ruaskan jadi 20.000 dikurang ini 5.000 masukin ke sini ya. Iya. 5.000 sama dengan 3X kan di sini min berarti di sini plus. plus 3x. Kelihatan nggak? kelihatan. Terus 20.000 kurang 5.000 15. 15.000 sama dengan 3x. Terus 15.000. kita pindah ke sini berarti dibagi 15.000. 15.000 dibagi 3 sama dengan 15.000 bagi 3 5.000. 5.000. 5.000 jadi harga satu bukunya itu 5.000. Udah Udah. pindah. Sebuah truk dapat mengangkut beban total maksimal kapasitas itu 2.000 kg. Truk tersebut sudah mengangkut 500 kg muatan awal. Jika truk tersebut akan mengangkut kotak-kotak dengan berat 30 kg per kotak atau X, tentukan jumlah maksimum kotak yang bisa diangkut. Nah, jadi di sini kita buat dulu di tukang ini. Kita tulis di sini kapasitas dulu. Itu ada 2.000. Selanjutnya itu ada muatan awal. Ada 500
dan berat kotak ada 30 kg. Dan yang ditanya itu banyak kotak atau X. Jadi yang ditanya itu jumlah maksimum kotak. Jadi penyelesaian sini di sini kita lihat kapasitasnya itu kan ada 2000 ya. Jadi total berat muatan harus kurang dari atau sama dengan 2000 kg. Nah, truk tersebut sudah mengangkut 500 kg kan? Jadi di sini kita tulis dulu 500. Nah, dia akan mengangkut kotak 30 kilo per kotak. Jadi di sini kita tulis 30. Kan per kotak itu kan tadi banyak kotak itu X. Di sini kita tulis X. Nah, berhubung ini tadi 2000, berarti kita tulis muatan itu harus kurang dari atau sama dengan 2000. Nah, berhubung di sini 30x ini kan adalah variabel. Jadi kita pindah ruas. 30x ini kita pindah ke depan. Ini juga dipindah ruas. 2000-nya di sini. Kita tulis di sini. Nah, ini berubah menjadi min 500. Nah, agar lebih mudah, kita kurangkan dulu 2000 dan 500. Ini tetap kita tulis ya, kita pindahkan 30x. Hasilnya 1500. Nah, kan kita mencari jumlah maksimum kotak. Tadi per kotak banyak kotak itu X. Jadi kita pindahkan lagi X. Nah, kan kita akan mencari maksimum. Jadi kita bagikan 1500 dibagi 3, hasilnya itu 50. 30. Ada. Oh iya 30. Sorry. Nah, jadi hasilnya itu X kurang atau sama dengan 50. Jadi jumlah maksimum kotak yang bisa diangkut itu adalah 50 kotak.